masa lalu. Pada malam hari ini kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana dengan tidak adanya Glual, gaya permainan mereka akan jadi seperti apa. Nah, ini dia masa lalu selalu jadi pemenang, dan salam damai, salam have fun akan ditunjukkan oleh kedua tim. Tetap rileks, santai, kalem, kedua tim full damai, full senyum pada malam hari ini. Respect Ninjayu Dominators, respect sebesar-besarnya untuk kedua tim yang masih menjunjung tinggi fair play, yang masih menjunjung tinggi juga persahabatan di atas segalanya, kawan-kawan. Yes, kemenangan bukanlah hal terpenting, tapi persahabatan adalah hal yang paling penting, teman-teman. Oke, reset lagi di antara keduanya, tarik lagi ke arah belakang, dan kita akan mulai untuk masuk ke dalam pertandingan yang sebenarnya kali ini. Let's go, let's go, let's go. Yes, sudah mulai terjatuh di tangan orang Bato saya kali ini nampaknya, dan serang Gaizen. Oke, 3 player yang tersisa dari Red Dominatos nampaknya bakal coba dicari lagi. Bato saya 1 jump shot. Berhasil mendapatkan 2 player sekaligus. Koacel juga harus terjatuh menyisakan seorang GZ sendirian. Walaupun di sisi lain memang sebenarnya berhasil coba dijatuhkan, tapi lihat dari GZ masih bisa tumbang 1 orang Amai, walaupun pada akhirnya harus tumbang dan terjatuh. Ninjayu memimpin untuk 1-0. Respect, thank you banget buat yang di kolom komentar udah spam hashtag respectnya. Kedua tim menunjukkan bagaimana pentingnya persahabatan dibandingkan kemenangan, kawan-kawan ya. Itu dia ya, karena percuma kita mencari kemenangan kalau masa lalu yang masih jadi pemenangnya. Ini dia. Dan kita akan masuk menuju round yang kedua antara Dominator versus Ninjayu kali ini. Oke, masuk ke arah factory, setup demi setup akan segera dilakukan juga, dan sudah mendengar suara tembakan di sana. 1 jump shot dari serangan Ras belum mengenai sasaran sama sekali. Bahkan sudah dikocek dari arah belakang, ternyata ada yang masuk terlebih dahulu. Ras kali ini coba untuk menutup diri, tapi tetap masuk ke dalam kandang, nampaknya di sisi luar. Super John juga di take down di tangan 1 orang lawannya kali ini, yaitu Kochel. Walaupun ternyata di sisi lain dari serang Gaizen juga harus terjatuh begitu saja. Udah ada 1 jump shot lagi dari serang Gaizen. Masih coba ditarik ke belakang. Amai, mode teman, apakah bisa membawa teman-temannya mendapatkan poin kali ini, atau justru tidak sama sekali? Lihat dari serang Amai berdansa di sisi tengah bersama dengan 1 anggota lainnya. Glual sudah mulai terpapang. Stacking akan coba dilakukan kanan kiri, mereka coba dimainkan, tapi selesai berhasil mendapatkan 1 orang. Begitu pun dan serang Kochel, ternyata pertukaran terjadi kali ini. Kochel dalam keadaan yang cukup baik, batosanya tertunggangkan. Kochel masih bisa bermain di arah belakang. Amai mode teman dalam keadaan yang sekarang, tapi masih bisa untuk memberikan perlawanan. Reviving dari Kochel akan segera dilakukan dan akan segera membuat dari Dominatos memimpin dengan 3 anggota kali ini. Yes, Amai mode teman tidak memiliki teman yang bertahan karena 3-tiganya tumbang kali ini. Sangat-sangat disayangkan. 1 jump shot, usaha bakal coba dibalikin lagi. Nampaknya masih belum ada tembak yang terkena antara satu sama lain. Coba ditarik lagi stacking dengan adanya Glual yang terus-menerus dipopok, membuat lawan sedikit kebingungan nampaknya. Tapi 2 lawan 1 dan diuntungkan dari arah Dominator. Amai yang udah mulai kebuka, jump shot dapat 1, berhasil menokkan 1 player di sana, tapi terjebak dari sekitar zona kali ini. Jatuh begitu saja. Amai tidak bisa bertahan, dan Dominators balas dengan poin 1 sama kali ini. Gokil. Waduh, ini sih patah hati sebenarnya, Bang. Oke, iya ya. Melawan sahabat itu patah hati sebenarnya sih, guys. Karena gue juga pikir kedua tim ini tuh, Ninjayu dan juga Dominators atau Dominator, akan bertemunya di arah final atau semifinal, tapi ternyata di quarter final sudah langsung bertemu gitu. Jadi wajar kalau kita semua sedih. Yang ada di TikTok langsung betul. Dan kalau kita melihat juga bagaimana dengan adanya beberapa usaha stacking Glual juga akan coba dilakukan, dan ya ini dinantikan juga oleh circle lainnya juga gitu kan, pertandingan ini. Dan perlu diingat juga, kita sebagai panitia Battle of Star tidak bisa untuk mengatur jalan
istilahnya bracket yang ada atau siapa lawan siapa, karena itu kan diatur dengan adanya 8 circle total yang kita masukin, kemudian shuffle-nya juga disaksikan oleh perwakilan masing-masing sehingga lawan dan lawan akan saling bertemu. Seperti Ama yang sekarang sudah mulai mendapatkan seorang Geyser, satu orang Ras datang dari arah belakang coba untuk memberikan serangan kejutan, tapi di sisi lain Ama masih coba untuk mencari celah, ternyata melihat teman-temannya di arah belakang. Sugeng Ray pun harus terjatuh, satu jumpshot dari serang Batosai berhasil mendapatkan satu punggawa lainnya. Ras harus terjatuh, zona akan segera bergerak kali ini. Geyser juga akan bermain dengan dalam gudang, tembakan demi tembakan bakal berusahakan di belakang. Kata Geyser harus tumbang di tangan seorang Amai kali ini, menyisakan seorang Geyser yang tidak bisa bertahan. Ninjayu 2 Dominator 1 kali ini. Laga respect ini bang, gokil. Pernah berjuang untuk sebuah senyuman hingga akhirnya tinggal kenangan. Pernah menjadi bayangan lalu hilang terbawa angan. Au, mantap kali Gabriel, gokil. Waduh. Ini dia ya, di malam hari ini kita semuanya sama-sama set, sama-sama sedih, tapi pertandingan harus berlangsung kawan-kawan. Kita tidak bisa hindari yang namanya pertandingan yang harus dipertemukan juga. Dan kita akan masuk lagi. Bagaimana kalau kita melihat sudah ada stacking dari sisi kiri. Kawan-kawan dari Ninjayu bermain dengan posisi 3-1. Lihat strateginya sama guys, 3-1 juga. Dominators juga sama. Ini dia bukti bahwa mereka pernah satu tim, pernah meracik strategi bareng, dan ternyata masing-masing tim masih menggunakan strategi yang tidak jauh berbeda. Sama-sama bermain dengan 3-1, bagaimana menyisakan satu orang di belakang untuk melakukan flanking nantinya jika ada kesempatan. Wah. Kita bisa lihat ya persahabatan mereka ternyata sampai brainstorming untuk strategi itu bareng gitu ya, supaya bisa memenangkan laga, dan hal tersebut ternyata secara tidak sadar mereka gunakan kembali gitu kan. Dan oke, jangan lupa juga untuk para survivor di arah YouTube dipencet lagi tombol like-nya, jangan sampai di bawah 20.000 like. Kita baru menyentuh 8.000 like. Untuk yang di TikTok, tap-tapnya juga jangan lupa untuk dipencet, karena tap-tap kita targetnya adalah 10 juta tap-tap. Let's go survivor. Dan kita akan melihat suara-suara tembakan yang dibuka oleh kawan-kawan dari kali ini. Selesai. Tidak melihat ke arah bawah, dicicil terlebih dahulu sama seorang Gezen, walaupun dibalikin beberapa damage, tapi tidak ada masalah sama sekali. Sedangkan sudah ada yang masuk satu anggota di sana, coba untuk masuk ke jatuh pertahanan dari Ninjayu. Coba dibalasin sama seorang Letosa yang kali ini ternyata menjaga lini dalam dengan cukup baik. Sedangkan Gezen harus tertulis di arah belakang bersama dengan seorang Rush. Tidak seorang Amai juga di sana. Bahkan Kocel dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, walaupun ternyata Sugeng Ray harus terjatuh. Bukan masalah untuk teman-temannya, karena Ninjayu menutup dengan cantik, Ninjayu menutup dengan manis. 3-1 kali ini teman-teman. Waduh, gokil ya. Ayo semangat, respect untuk kedua tim. Gokil. Terima kasih untuk positif komennya. Kalau memang sempat aku baca, aku akan bacain. Tapi kalau tidak sempat, mohon maaf ya. Karena terlalu banyak ternyata antusiasnya, ini benar-benar luar biasa untuk malam hari ini. Bagaimana kita tahu dua tim memiliki sejarah, mau tidak mau mereka harus saling bertempur demi bisa mendapatkan gelar juara. Oke, arah suara tembakan sudah mulai terbuka. GZ masuk dengan cukup gegabah, harus tumbang di tangan seorang Amai di sana. Tapi lihat 20 gawang datang dari arah belakang. Dominator sekali dicoba untuk bermain dengan cara yang berbeda. GZ dapat satu, namun dibalikin begitu saja di tangan seorang Sugeng Ray. Yang kali ini Kocel juga akan datang memberikan bal bantuan terlebih dahulu. Super John harus terjatuh di sana. Masih ada tembakan-tembakan yang coba diusahakan sama seorang Kocel kali ini. Dan ternyata Ninjayu pun harus hilang. Ras mendapatkan double kill di sana. Dominator mulai bangkit 3-2 kali ini. Tapi kalau kita berbicara dari kill ya, yang menyala dari Dominator Kocel ya, ini Kocel yang baru menyala nih. Sedangkan dari Ninjayu yang baru menyala adalah Batosai gitu ya. Batosai nih, dengan adanya 7 kill yang dia dapat, walaupun di sisi lain berbagi kill dengan cukup sama rata gitu kan. Dan kita apakah ini terakhir batas pertemanan? Enggak lah bro, ini laga persahabatan. Ingat, mereka yang memiliki sejarah harus saling memperebutkan juara. Ini dia laga Battle of Stars, dan
itu sendiri nantinya. Dan kita masuk menuju round berikutnya. 3-2 akan terus menjadi skor sementara dan setup demi stacking juga akan dilakukan di antara kedua tim. Masih sama-sama menahan diri. Lihat bagaimana mereka juga saling respect antar satu sama lain. Tidak mau gegabah dalam ambil keputusan karena mereka tahu kunci kekuatan dari masing-masing lawannya. Karena mereka lawan yang awal jadi kawan sepertinya. Harus masuk dan melihat terlebih dahulu bagaimana teman-teman dari arah Ninjayu kali ini coba untuk bermain di sisi tengah terlebih dahulu. Dan coba kita akan memantau dari arah Batosai yang sekarang sudah mode tupai ini ya. Ada Ras juga sebenarnya mode tupai. Namun masih belum disampaikan juga bagaimana posisi dari seorang Batosai kali ini sudah terbaca. Dan betul dalam posisi yang tidak bagus dari ke arah belakang. Sedangkan Ras kali ini memang masih jebol beberapa gol yang terpantau padat kali ini. Bahkan ditembak atau beri buka. Ras menerima damage cukup banyak dan harus tumbang nampaknya. Di sisi lain kondisi harus terjatuh. Harus terjatuh begitu saja. Oke, Zen harus tumbang di tangan Super John yang mulai panas kali ini nampaknya. Ada GZ yang datang memberikan bola bantuan. Satu tembakan coba diusahakan belum mengenai sasaran. GZ dalam keadaan tidak baik-baik saja dan ada Sugeng Brea di sana menutup pergerakan dari GZ. Dan kali ini 4-2 untuk Ninjayu skor sementara kali ini. Ini Dominator versus masa lalunya ya, Bang. Waduh. Oke guys, ya ini laga ini guys, kalaupun ada kereta dari masing-masing, itu pasti buat bercanda aja guys. Karena kan mereka kan saling respect. Kita udah tau lah kan apa dari masing-masing player, bahkan dari masing-masing player juga udah sering ngobrol bareng. Aku nggak jarang melihat mereka kumpul di satu Discord yang sama strategi, dan ini adalah bukti bagaimana mereka saling respect satu sama lain. Tapi lihat Super John berhasil dapetin kalau serang geser. Padahal harus tumbang 2 penggawa dari Donat. Terus kali ini harus menghilang bahkan 3. Terus juga harus berkandas. Geser ini bisa bertahan dan langsung ditutup sama seorang Amai. 5-2. Ninjayu siap untuk bermain cepat nampaknya teman-teman. Aduh, ini ada apa nih? Langsung menjadi 5-2 gitu ya. Bang, apakah ini nantinya skornya bakal sama dulu gitu Bang, kemudian nanti bakal ada 2-1? Aku nggak tahu guys, tapi yang jelas ini Ninjayu sudah mulai bisa mendominasi laga gitu. Ini kalian bisa lihat ya, Amai mode teman lebih menyala dibandingkan Amai mode set gitu ya, yang beberapa kali meredup. Tapi kalau Amai sudah mode teman, ini tidak bisa diremehkan. Skill dari Itachinya akan keluar kawan-kawan gitu kan. Dan kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana observatory akan menjadi saksi di round yang ke-8 kali ini. Setup demi setup akan coba dilakukan. Dominators coba untuk memutar dari arah yang cukup jauh. GZ, Gaisen, dan juga Kocel akan datang di sisi tengah kali ini. Dengar, stacking demi stacking bakal coba di pop up terlebih dahulu. Sedangkan Amai menjadi orang terdepan, garda terdepan. Tapi ya percuma menjadi orang terdepan kalau hanya menjadi teman. Dan kita lihat terlebih dahulu di arah belakang Sugeng Brea berhasil di pick up sama seorang Ras. Dari pertahanan dari lini belakang sudah mulai berantakan. Ninjayu akan diabsen satu persatu. Lihat Ras yang coba untuk menumbangkan dua penggawa dari arah Ninjayu berhasil. Bahkan menambah 1 ke arah Super John. Walaupun ternyata di sisi lain Dominator juga harus kehilangan 2 anggotanya. Batosai belum mau menyerah kali ini. Masih bisa memberikan perlawanan. GZ harus tumbang. Gaisen juga harus terjatuh. 2 lawan 2 masih terjadi. Tapi lihat, ternyata menyisakan seorang Ame saja. Karena Batosai di arah belakang pun harus terjatuh saja. Dan hilang kendali nampaknya kali ini. 2 lawan 1. Jump shot keluar Amai. Dan ditutup menjadi 5-3. Dominator masih bisa bangkit kawan-kawan. Oke. Dan untuk teman-teman, jangan lupa sekali lagi dipencet tombol like-nya yang ada di YouTube. Ingat target like kita adalah 20.000 like. Jadi boleh banget untuk dipencet tombol like-nya. Dan nih, kalau ada orang yang belum subscribe YouTube-nya Bang Let Divers, sebenarnya keterlaluan ya. Tapi kalau belum ada, yuk. Kalau ada yang belum subscribe, maksud aku yuk coba subscribe dulu, tembusin yuk tuh ke arah kita nih. Kita malam hari ini
buktikan ya bagaimana antusias dari para penikmat Elite CS yang kali ini akan disajikan pertarungan antar para sahabat. Dan sudah ada stack minus stacking yang coba dilakukan terlebih dahulu. Gaya tupai juga coba dilakukan sama seorang Super John. Sedangkan sisi tengah udah mulai dikuasai sama Dominator kali ini. Vision demi vision dibutuhkan. Jadi mau tidak mau, Super John juga harus menaik ke sisi atas agar tahu posisi lawan berada di mana saja. Jangan kalau kita lihat dengan adanya setup seperti ini, Dominator mungkin akan jauh lebih diuntungkan dari segi vision yang mereka miliki. Dua di sisi kanan sudah mulai terlihat. Kaizen bakal menjaga sisi kanan juga dengan cukup padat supaya tidak ada celah untuk kawan-kawan Ninjayu mau melakukan backstep nantinya. Sedangkan Ras menjaga di area dalam. Jadi kalau kita melihat Dominator sudah mulai mengunci. Yang jadi masalah untuk Dominator adalah mereka tidak akan siap jika sisi tengahnya atau GZ-nya langsung ditabrak sama 3-4 orang. Tapi ternyata pilihan mereka adalah bermain secara terpisah. Bila selesai masuk dari sisi kiri, ditahan sama seorang Ras sendirian. Kali ini melawan 4 orang, harus tumbang di tangan Sugeng Bre. Coba di follow up, ada seorang GZ juga yang ternyata masuk. Terjatuh dia di tangan seorang Amai. Langsung coba take down begitu saja. Masih ada 2 anggota yang tersisa yang sekarang mau tidak mau terlebih dahulu membagi 2 posisi sekaligus. Kocel juga Kaizen kali ini. Terima damage cukup banyak, nggak selesai di sana. Cukup menyala, bakal coba dicari dari seorang Kocel yang nampaknya masih coba untuk bermain di dalam duel. Sedangkan dari Sugeng Bre berhasil di take down di tangan seorang Kaizen yang dalam keadaan setitik HP-nya. Namun Sugeng Bre ternyata tidak mampu diselamatkan. Dan Kaizen pun tidak bisa kemana-mana lagi karena sekalinya bergerak keluar wall depannya sudah ada zona yang memakan dirinya dan harus tumbang. 6-3 Ninjayu kali ini memimpin cukup jauh teman-teman ya. Gokil, gokil, gokil. Bang, gue dukung dua-duanya, iya. Bang, Super John itu kok Prajona, betul teman-teman, betul. Hah, jangan lupa ya, aku ingatkan kembali antusias tap-tap dan like-nya boleh banget untuk diramaikan pada malam hari ini. Emang untuk apa bang? Supaya kedepannya laga-laga Battle of Star ini akan semakin sering untuk diadakan biar kalian selalu ada tontonan di setiap minggunya kawan-kawan. Kita juga akan melihat terus antusias kalian seperti apa. Kalau memang antusias kalian luar biasa dari pencet tombol like, meramaikan malam hari ini, sudah pasti laga-laga berkelanjutan akan hadir di Battle of Star. Dan kita akan melihat terlebih dahulu setup demi setup akan dilakukan kali ini. Berada di sisi tengah, nampaknya GZ masih menjadi orang terdepan terlebih dahulu. Dan untuk menjaga di kiri menjadi seorang Kocel dan juga Kaizen kali ini. Yes, Amai jadi satu vision atau satu mata dari Ninjayu untuk mencari info. Berada di tengah-tengah dengan gaya tupai berarti akan kelihatan full dari arah lawan. Tapi lihat, Super John mulai menerima damage, tumbang 2 anggota sekaligus. Ada bakal ada juga masih harus terjatuh di sana. Kocel ternyata mendapatkan tapi satu kalau orang. Ame dapat Dominator mungkin gak bagian Kocel loh. bisa melakukan reviving terhadap seorang Mas. 4 lawan 3 terjadi. Ninjayu kali ini kehilangan satu anggotanya. Coba dicari oleh kawan-kawan dari Ninjayu kali ini. Guys, juga akan hadir dan datang kali ini dari arah belakang siap memberikan serangan kejutan. Super John yang tumbang, Amai terjatuh dan sekarang menyisakan seorang Bre Gaming yang harus terjatuh begitu juga di tangan teman dari Dominator. 4-6 mulai menyusul ketertinggalan dari Dominators. Apakah akan dibikin 6 sama kali ini guys? Coba di malam hari ini kalian boleh untuk prediksi skor terlebih dahulu. Siapa yang bakal unggul? Tapi gue dukung dua-duanya, nggak apa-apa. Kita tetap mendukung, kalaupun dukung dua-duanya, tetap ikut prediksi skor juga nggak apa-apa gitu ya. 7-4 tapi tetap sahabat selamanya bang. Gokil, itu dia. Iyalah, tetap sahabatan lah. Tidak ada yang mampu menghancurkan persahabatan mereka kawan-kawan. Dan ini dia, kita akan masuk lagi ke dalam game yang sudah dipersiapkan. Bagaimana round ke-11 kali ini akan menjadi laga yang sama-sama menahan diri, tidak mau bertindak secara gegabah. Setup demi setup akan coba dilakukan, ditarik lagi ke arah belakang sama seorang Sugeng Bre. Kaizen juga masih menunggu momentum untuk dibuka jalannya oleh teman-temannya, tapi di sisi kiri tembakan sudah mulai hadir. Ninjayu akan coba untuk merubah formasi mereka. Terlalu gegabah nampaknya, satu persatu bakal coba di absen terlebih dahulu. Super John menerima damage, Amai juga menerima damage cukup banyak kali ini. Mundur ke arah belakang, coba dikejar. Kaizen udah alain. Kosai dapetin satu ke arah serang Ras. Kaizen
Kocel sendirian. Coba dikejar sama 3 anggota sekaligus. Yang kali ini nampaknya reviving tidak akan mampu untuk dilakukan. Karena begitu intens. Tapi lihat Kocel dapat satu kepala dan ditutup di tangan seorang abai. Kali ini kawan-kawan dari Ninjayu menang 1-0. 7-4 benar, 7-4 sahabat selamanya. Gokil.